Kali ke rutinan review anime bersama gua. Review anime kali ini adalah review anime yang akhirnya gua mau tonton setelah naro ini anime di watchlist gua entah dari kapan tahu. Dan ya abis nonton ini anime ya jujur ya gua suka banget lah, gua suka. Makanya pengen gua omongin aja. Anime ini berjudul A Place Further Than Universe, anime yang menceritakan petualangan cewek-cewek lucu ke Antartika. Dari persiapan sampai akhirnya sampai ke Antartika itu gimana perjalanannya. Ini video review gak jelas seperti biasanya, mungkin ada major spoiler gitu-gitu. Dah buat formalitas langsung aja deh gue mulai. Anyway, gue perlu menceritakan dikit lah isinya apaan ini anime. Ini anime menceritakan 4 sekawan melakukan petualangan gila yaitu ke Antartika. 4 orang ini punya motivasi yang masing-masing. Kenapa mereka akhirnya mau berangkat ke Antartika yang merupakan tempat yang berbahaya obviously. 4 MC kita pun bertemu sama karakter lainnya ya. Karakter ini karakter sampingan di cerita yang juga punya motivasi yang masing-masing kenapa mereka akhirnya pengen ke Antartika. Emang motivasi tiap karakter ini ya punya motivasi gitu buat diri sendiri sebagai individu. Cuman motivasi karakter ini sebagai individu itu gak bakal jalan kalau misalnya mereka gak bertemu satu sama lain. Jadi ya karakter ini saling membantu lah gitu buat mengembangkan motivasi ya ke arah yang lebih dalam, ke arah yang lebih jauh gitu buat memahami diri mereka sendiri dan diri orang lain juga. Overall ini anime cute girl doing cute thing yang gue suka lah dari awal sampai akhir. Terus pertama gue mau review cerita dulu ya kali ya. Isi cerita ini anime kayak gue bilang cute girl doing cute thing dan sesuai yang gue dapat gitu. Mungkin yang agak ngelebihin ekspektasi gue dari Cute Girl Doing Cute Thing adalah ini settingnya lumayan gila gitu buat anime Cute Girl Doing Cute Thing. Karena apa ya, cute girlsnya nggak ditaruh di setting slice of life santai kayak sekolahan, nongkrong atau apa. Settingnya naruh cute girlsnya di perjalanan lintas benua yang lagi-lagi agak gila. Setting sama premisnya ini serius. Dan pertanyaan gue pas pertama kali nonton adalah gimana cara lo ngebikin setting cerita yang serius ini fit in gitu sama Cute Girl Doing Cute Thing yang terkenal dengan cute-nya, yang terkenal dengan santainya. Dan jawabannya dari ini anime adalah ya jangan dibikin santai, tetap dibikin serius. Ceritanya dalamnya masih banyak kok elemen santai yang menjadi tipikal konten di anime Cute Girl Doing Cute Thing. Cuman ya karena ini anime ada momen seriusnya ya emang perlu dibikin serius, gak bisa dibikin cute doang. Mungkin gampangannya gini ya, ini anime dibagi ke 3 arc gitu gua nangkepnya. Dari arc persiapan ke Antartika, prepnya gitu, perjalanan ke Antartika, dan arc terakhirnya itu sampai di Antartika itu gimana. Dan 3 arc ini nge-highlight masalah serius yang dialami karakternya di dalam cerita. Cuman ya dibikin cute aja gitu masalah seriusnya tanpa ngilangin elemen seriusnya juga. Jadi cute sama seriusnya balance lah. Kayak misalnya masalah serius yang dihadapi 4 MC kita ya cukup beragam. Misalnya itu panik nyari paspor hilang lah, terus mabok laut dan badai tengah lautan itu kayak gimana, serta adaptasi buat kerja di Antartika itu gimana mengingat MC kita adalah 4 anak SMA yang kudu beradaptasi di lingkungan kejam. Tapi tadi kan gue nyebut contoh masalah serius itu contoh masalah teknis yang kemungkinan besar bakal dialami tiap orang pas melakukan perjalanan gila kayak gini. Masalah serius lainnya yang bagi gue menjadi topik utama di cerita ini adalah ya masalah karakternya bergulut dengan dirinya masing-masing itu kayak gimana, masalah mentalnya. Dan masalah tersebut adalah ya ikatan masa lalu mereka yang pengen berubah, dan dengan harapan mereka melakukan perjalanan ke Antartika ini mereka bisa mengubah sesuatu yang ada di dalam dirinya dan bakal mendapatkan pelajaran berharga gitu. Dan semua ini dipresentasikan dengan serius yang gue suka banget karena masalah ginian tuh emang gak bisa dibikin cute di beberapa bagian. Kadang emang harus gas dibikin serius biar pesannya makanya gue suka. Jadi ini anime ya nyimbangin momen drama seriusnya sama momen cute yang tipikal ditemukan di anime Cute Girl Doing Cute yang santai. Dan ngomongin 3 arc cerita yang gue sebut tadi ya, 3 arc ini gue rasa punya daya tariknya masing-masing juga yang gue suka banget. Mungkin yang gue suka kalau misalnya arc persiapan ke Antartika itu karena ini arc pembuka kayak assembling the squad. Karena 4 MC kita ini aslinya bukan bestie yang temenan dari lama. Mereka kenal dadakan semua, dan lucunya di sini bondingnya itu dimulai pas perjalanan mereka yang gila banget. Dan itu bukan kenal dari nongkrong tipikal anak sekolah, tapi langsung ke tempat yang jauh banget itu bondingnya. Terus pas arc perjalanan ke Antartika, gue tuh demen sama aspek teknis yang ngejelasin supply lah, tugas di kapal kayak gimana. Apalah pokoknya yang bikin 4 MC kita ini harus beradaptasi di kapal. Dan pas di Antartika daya tarik utamanya ya Antartikanya lah, kayak akhirnya sampai ke sini gitu loh. Dan akhirnya si 4 karakter ini mendapatkan sesuatu lah dari Antartika ini. Tapi di satu sisi ngomongin cerita, ada hal yang gue rasa jadi minus terbesar ini anime. Gue nggak tahu ya lo pada
pada ini ngerasain atau kagak, tapi ini anime kayak transisi ceritanya gitu dari per episode kagak rapi yang ngebikin gue mempertanyakan ini gue loncat episode atau apa gitu. Ternyata emang udah ganti episodenya kayak gini, dan ini juga gak pas diganti episode sih, ganti di paruh episode juga kadang kerasa kayak gitu, transisinya kurang rapi transisi ceritanya. Ini mungkin perasaan pribadi gue aja sih, gue nggak tahu lu pada gimana, mungkin lu pada paham atau kagak sama maksud gue nggak tahu dah. Anyway, gue rasa di anime kayak gini lah yang daya tarik utama karakternya, ada semacam kewajiban tertentu gue perlu ngomongin karakternya juga, dan karakternya gue suka banget karena mereka ini somehow ya chaotic juga gitu loh, mereka tiap interaksi dan chaoticnya fun banget lah. Ya udah deh, langsung gue ngomongin. Pertama gue mau ngomongin Kimari. Kimari ini emang cute girl doing cuting banget lah karakternya, dengan tipikal ya gue sebut lagi Genki girl gitu, paling bersemangat. Motivasi dia ke Antartika karena pengen mengubah diri biar gak jadi orang yang takutan, karena dia kalau nyoba hal baru selalu ngerasa takutan, dan pas ada kesempatan gila ini dia langsung ambil, dan emang gila aja karena 0 ke 100 itu cepet banget itu, explore-nya langsung ke Antartika, langsung lintas berdua. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin role dia di cerita, gue anggaplah dia penyemangat gitu loh, yang paling easy going, yang paling sering interaksi ke semua orang. Terus ada Miyake Hinata. Miyake Hinata ini ya bisa dibilang ya paling bercandaan lah orang. Di scene apapun dia tuh selalu muncul buat comedic effect. Tapi kalau ngomongin sisi seriusnya yang dia ini ke Antartika, kesannya itu pengen fresh start, yang karena itu kesakitan masa lalu yang emang sakit banget sih. Kayak dia ini dihianatin sama temannya sendiri di SMA sampai satu sekolah musuhin dia gara-gara temannya milih nyelamatin diri sendiri. Setelah kayak ayo lu gak apa-apa gini, dan efek berantai yang ngebikin dia malas masuk sekolah. Maybe bener kata orang gitu, dibalik orang yang bercanda ternyata dia menyimpan luka yang sangat dalam. Dan karakter berikutnya yang pengen gue omongin adalah Shiraishi Yusuke. Shiraishi Yusuke ini adalah karakter yang paling sinis dan paling serius sih di squad ini, dan sinis sama seriusnya ini yang gue suka. Mungkin karena efek dia udah kerja jadi artis kali, jadi udah ngerasain dunia orang dewasa lebih cepat daripada 3 karakter lainnya gitu, 3 MC lainnya. Motivasi ke Antartika bahkan dia nggak ada gitu. Aslinya dia nggak mau berangkat karena kalau sibuk terus kerja dia jadi nggak punya teman seumuran. Tapi nyatanya tetap berangkat karena motivasi dia yang pengen dapet teman seumuran ya ada di depan dia gitu loh, 3 orang ini. Jadi dia pengen ke Antartika kalau misalnya 3 orang ini juga diperbolehkan ke Antartika. Dan terakhir karakter utama yang pengen gue bahas adalah Kopuchizawa Shirase. Dia ini arguably lemnya karena motivasi dia pengen ke Antartika bisa dibilang ngasih efek berantai ke 3 MC lainnya, dan bukan 3 MC lainnya, bakal sampai ke sidecast-nya juga dari dia juga ngasih efek berantai gede. Dia mikir berangkat ke Antartika bisa ketemu ibunya yang hilang di ekspedisi Antartika sebelumnya, walaupun ya kenyataannya ibunya secara realistis sudah dipastikan meninggal juga, tapi dia ini kayak denial dan buat mencari ketenangan diri makanya pengen ke Antartika. Momen heartbreaking tapi ya nutup cerita dengan bagus banget pas dia nemu laptop emaknya yang dia nyalain dan isinya email yang dia kirim, itu pecah banget sih. Dan momen puitisnya dia sih gue suka banget pas akhirnya dia berdamai sama diri sendiri itu ya ditunjukkan pakai simbolisme potong rambut yang menunjukkan kayak apa ya, bagian masa lalunya udah hilang atau apalah. Anyway, segitu aja ngomongin MC-nya. Selanjutnya gue mau ngomongin karakter sampingannya. Karakter sampingan ini ya bagi gue dipakai dengan bagus lah, sesuai role-nya masing-masing, ngasih motivasi buat MC dan juga tetap punya motivasi dirinya sendiri. Dan di sini gue strictly ngomongin karakter sampingan yang gue rasa ngasih impact lumayan gede lah buat cerita sama buat. Pertama ada Takahashi Megumi, teman masa kecilnya Kimari yang terjebak di dalam sangkar pengen ngurusin Kimari, walaupun si Kimari ini pengen lepas darinya. Mungkin yang gue gak suka dari konflik karakter ini yang bagi gue ratingnya agak aneh adalah dramanya terlalu ngaco buat si Kimari yang anak baik hati. Dia ngotorin nama baik temannya sendiri dengan nyebarin rumor aneh, dan buat gue juga anehnya Kimari masih mau temenan sama dia yang jatuhnya udah toksik banget tingkahnya si Takahashi Megumi ini. Mungkin kalau misalnya drama gak segila ini ya masih make sense gitu loh kalau si Kimari maafin Megumi. Cuman bagi gue ini masalah di ratingnya agak gimana gitu loh, tapi kayak nggak apa-apa lah gitu. Mungkin Kimari better person than me lah. Selanjutnya ada emaknya Shirase yang emang muncul cuma pas flashback doang, tapi ya impactnya gede buat cerita, entah buat kelompok MC ataupun tim ekspedisi Antartika secara keseluruhan juga, karena ya motivasi Shirase ke Antartika karena emaknya ini juga. Dan terus ada Kanae Maekawa yang role jadi ini gue nangkepnya kayak caretaker kelompok MC, kayak pengasuh gitu, karena seringkali pas dia muncul nanyain kabar ke kelompok MC kayak ada yang sakit atau enggak. Dan dia juga terlibat di ekspedisi sebelumnya pas hilangnya emaknya si Shirase ini bersama kaptennya juga yang pengen gue bahas, dan kaptennya bernama Todogir. Dia ini yang paling dingin padahal paling peduli juga karena dia ini paling awkward kalau komunikasi. Dia juga karena teman dekat emaknya Shirase jadi ada perasaan bersalah juga
sama anaknya yang ngebikin hubungan mereka canggung juga, walaupun pada akhirnya di akhir cerita mereka akhirnya bisa tenang gitu dan akhirnya interaksinya bagus lah. Anyway, motivasi si kapten ini ke Antartika kurang lebih sama kayak si Kanai yang pengen melanjutkan mimpi emaknya si Rasi setangkap gua itu. Anyway, segitu aja buat review anime A Place Further Than Universe. Overall rating gua adalah 9 dari 10 dengan segala kekurangan dan kelebihan ini anime. Bagus ya, melebihi kekurangan yang tadi gua sebut itu sih. Jadi makanya tetap gua suka banget. Enjoyable watch lah buat gue yang akhirnya mutusin nonton ini anime setelah ada di watchlist gue dari entah tahun kapan deh. Gue suka banget makanya gue kasih rating segitu. Udah gitu aja deh. Gitu aja reviewnya. Bye.